Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, yang berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus bukan sekedar sebuah nama biasa. Ini adalah nama yang memiliki kuasa di atas segala nama. Nama Yesus menandakan otoritas dan kuasa yang tidak terbatas yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesus Kristus. Ketika kita mendalami apa yang dimaksud dengan nama Yesus, kita akan menemukan bahwa di dalam nama ini terdapat kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang percaya. Nama ini mengandung kuasa untuk membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan, karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah menjadi kepala atas segala sesuatu bagi gereja. Inilah hak istimewa yang kita miliki sebagai umat Tuhan untuk menggunakan namanya dalam setiap situasi yang kita hadapi. Ketika kita berbicara tentang nama Yesus, kita juga berbicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang memiliki akses penuh untuk menggunakan nama ini. Tuhan memberikan kuasa tersebut bukan hanya untuk para pemimpin gereja, tetapi kepada setiap orang percaya yang hidupnya telah diserahkan kepada Yesus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita diberi otoritas untuk mengklaim kemenangan atas setiap kuasa kegelapan dengan menggunakan nama yang berkuasa ini. Kuasa nama Yesus bagi gereja yang pertama, nama Yesus adalah warisan bagi gereja. Di setiap tempat dalam Alkitab, ketika kita membaca tentang nama Yesus, kita melihat bahwa itu selalu terkait dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Nama Yesus diberikan kepadanya
agar dapat digunakan oleh gereja untuk melawan setiap kuasa yang melawan kita. Kita sebagai umat Tuhan memiliki hak istimewa untuk memakai nama Yesus dalam doa, penginjilan, dan penyembuhan. Segala sesuatu yang diwariskan Yesus kepada kita ada di dalam nama ini, termasuk kemenangannya atas maut dan dosa. Yang kedua, nama Yesus memberikan kebebasan dan pembebasan. Nama Yesus tidak hanya berfungsi sebagai simbol atau lambang agama, tetapi mengandung kuasa yang nyata untuk memerdekakan kita dari segala bentuk belenggu. Setiap kali kita menyebut nama Yesus dengan iman, kita sedang mengundang kehadiran dan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ini adalah bagian dari warisan kita sebagai orang percaya untuk mengalami kelepasan dari kuasa iblis dan mendapatkan kemenangan yang telah Yesus peroleh di kayu salib. Yang ketiga, nama Yesus adalah otoritas tertinggi di segala keadaan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-21 menegaskan bahwa Yesus telah ditempatkan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi atau menyaingi kuasa nama Yesus. Sebagai gereja, kita memiliki otoritas untuk mengatasi setiap situasi dan tantangan dengan menyebut nama Yesus, karena di dalam nama Yesus terdapat segala otoritas yang diperlukan untuk menghadapi apapun. Kita harus menghidupi kuasa nama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kuasa nama Yesus bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di gereja atau saat berdoa, tetapi juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran bahwa nama Yesus memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau dalam pelayanan. Ketika kita mulai mengakui otoritas nama Yesus dalam segala aspek hidup kita, kita akan melihat perubahan nyata terjadi. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar mengetahui kuasa yang terkandung dalam nama Yesus, tetapi juga menggunakannya dengan berani dan penuh iman. Namun kita juga harus ingat bahwa penggunaan nama Yesus harus selalu dilakukan dengan sikap hati yang benar dan penuh penghormatan. Nama Yesus bukanlah jimat yang bisa kita gunakan sesuka hati, tetapi merupakan perwujudan dari hubungan kita dengan Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, kita perlu memahami sepenuhnya kekudusan dan kuasa yang ada di balik nama ini dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, nama Yesus adalah sumber kuasa yang tidak tertandingi bagi gereja dan setiap orang percaya. Dengan menggunakan nama ini, kita memiliki akses kekuatan Allah yang dapat membebaskan, menyembuhkan, dan mengalahkan setiap kekuatan kegelapan. Kita harus hidup dalam kesadaran akan hak istimewa ini dan berani menggunakan nama Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita manfaatkan sepenuhnya warisan ilahi yang ada di dalam nama Yesus dan melihat pekerjaan besar Tuhan terjadi melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang,
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kuasa nama Yesus yang Engkau berikan kepada kami sebagai gereja-Mu. Kami mengakui bahwa di dalam nama ini terdapat kuasa yang luar biasa yang mampu mengatasi segala tantangan dan kejahatan di dunia ini. Tolonglah kami untuk hidup dalam kesadaran penuh akan otoritas yang telah Engkau berikan, dan pakailah kami untuk menjadi alat-Mu yang membawa pembebasan dan penyembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.